أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام عليك حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Ma'nane wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu, pemindah acara yang kita hormati, Bapak Ustadz Zuki Irama. Mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya. Beliau ini sahabat udah sejak lama. Dan beliau tidak pernah berubah dengan wajah yang asli. Para kiai, para tuan guru, para alim ulama yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu demi satu. Alladzi lam yuzkar ismuhu li ta'zim. Semoga para ulama, para kiai, guru-guru kita yang berada di wilayah Bantar Gebang diberikan kesehatan dan panjang umur. Aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, LVM atau yang mewakili seluruhnya, semoga istiqomah di dalam membina masyarakat untuk membawa masyarakat menuju marzatillah. Bil khusus para panitia yang tentunya sejak jauh-jauh hari ini mengundang mubalik, mempersiapkan acara sehingga malam ini kita bisa berkumpul di malam Jumat ini. Tenang. Di malam Rabu ini dalam acara Maulid Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal hari ini sudah masuk bulan Isra Mi'raj. Ini panitianya keren, luar biasa. Jadi untuk memperingati Maulid Nabi itu nggak perlu bulan Rabiul Awal saja. Setiap hari, setiap bulan kita harus memperingati dan mengagungkan Nabi kita Muhammad. Tentu ini kerja keras para panitia. Kemarin Bapak DKM beserta panitia main ke rumah ke Sukabumi silaturahim untuk mensahkan acara malam ini. Mohon maaf lagi kurang sehat,
Tadi habis minum embat. Mungkin kamu lihat aku sedikit pucat karena kecapean guys. Ternyata jadi penceramah itu tidak seindah yang dibayangkan. Ada konsekuensi ketika panggilan kemana-mana, siang malam meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan rumah, bahkan untuk tidur saja saya di mobil. Bahkan harusnya malam ini saya ceramah di Bojong Menteng, tapi karena tidak ada yang ngundang, jadinya A kesini. Bahkan tadi supir ngomong tuh, supir AA, kata dia, AA kan baru beres berobat, perlu isti. Saya bilang begini, Kang, apapun profesinya itu butuh konsek. Kalau malam ini saya tidak hadir ke sini, bagaimana nasib Bang Zuki? Bagaimana nasib jamaah yang sudah dandan dari maghrib? Semua aku lakukan demi kau sayangku, cintaku. Tepuk tangan untuk seluruh para panitia. Sallu ala Muhammad. Bahkan malam ini aku sungguh bahagia karena malam ini AA dikawal oleh teman-teman dari Forsa Fans of Roma dan Soneta. Di sini ada fansnya Bang Haji Roma Irama enggak? Ada fansnya Soneta Group. Itu kalau disingkat namanya Forsa. Jadi kalau AA teriak Forsa, mak jawab keren. Bisa? Noto ngomong sing tuh bisa hitut. Forsa, Forsa, Forsa lebih keren. Pamajikan. Apalagi itu. Tadi AA berangkat dari rumah ba'da asar, nyampe di rumah Bos Mul yang depan Holland Baker. Itu kalau orang sudah makan roti itu ngomongnya begitu, Holland Baker. Istirahat, mandi, menyatu, makan. Terus menuju ke sini. Ternyata di sini ada saudara, yaitu Ibu Fatimah. Nah ini makhluknya. Tenang, tenang, tenang. Silakan duduk, silakan. Silakan, silakan. Ibu Fatimah ini saudara. Terus di sini juga banyaklah saudara, alhamdulillah. Bahkan tadi AA ketemu sama Linmas yang beda dari yang lain. Biasanya Linmas itu kan laki-laki ya, seumur-umur saya ceramah, baru malam ini ketemu Linmas perempuan luar. Ya di sini mungkin banyak, di tempat ama nggak ada. Di sana itu Linmas hansip lelaki. Di sini perempuan ajib orang sini. Tepuk tangan untuk seluruh warga masyarakat Bantar Gebang. Linmas mana Linmas? Mana? Sayang sini. Sini kamu. Ini kan tugasnya jaga kiai. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Linmas kita. Masya Allah. Apa kabar semuanya, baik? Semuanya sehat? Grup lato-lato. Sehat sayang? Semuanya sehat ya? Itu yang AA harapkan. Aku nggak mau dengar kamu sakit. Pokoknya kita harus cager ya, agar bisa meningkatkan amal ibadah. Mama, maaf manggilnya Mama ya, karena kalau manggil ibu itu udah biasa itu ya. Karena di sini banyak orang tua AA nih, ada Mama Aam dari Bantar Gebang itu tuh, ada Mama Umi Mimin mana? Itu Mama AA juga. Ini yang di depan mamaku semua yang baradak. Maka aku manggilnya Mama. Boleh ya? Mama. Mama.
Kamu kalau dipanggil kiai jawabnya jangan euy. Itu namanya tidak sop. Wow. Kalau dipanggil sama kiai jawabnya begini. Iya aa gitu. Bisa? Mama. Maksud aa begini. Mudah-mudahan nanti di surga kita kumpul lagi. Semua kan pengen ke surga, betul? Pengen ke sana. Ya udah sok duluan. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri ngomong tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad. Allahu Akbar. Hari ini kita sedang berduka. Astagfirullahaladzim. Tenang, tolong dipegang. Hari ini umat Islam sedang saudara kita sedang kena musibah. Di mana itu? Di Turki. 2.700 orang meninggal dunia. Ibu harus tahu bahwa negeri Turki itu adalah mayoritas beragama Islam, walaupun budayanya Eropa. Jadi di Turki itu banyak wanita yang gak pakai jilbab, banyak perempuan yang merok. Kenapa? Karena di Turki itu suhunya sangat dingin, 35 derajat Celcius. Tenang. Tapi walaupun bagaimana, mereka secara agama adalah saudara kita, secara akidah mereka adalah saudara kita. Mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Sebetulnya lebih dahsyat yang di Cianjur, Pak. Ibu dengar yang di Cianjur 5.600 rumah rusak berat, 270 orang meninggal dunia. Bahkan waktu saya investigasi ke lapangan, waktu yang di Cipanas tahu Cipanas? Itu Pak, ada mobil rombongan ibu-ibu tek. Pas begitu dibuka, seorang ibu sedang memeluk anaknya, dua-duanya wafat. Inna lillahi. Saya ambil 2 anak yatim yang kehilangan orang tuanya, dibawa ke pesantren. Nangis saya, Bu. Masya Allah, kita mah beruntung, keluarga masih leng, suami masih leng. Ya maksudnya kita masih punya keluarga. Saudara kita yang di Cianjur Mama, saudara kita yang di Cianjur, mereka kehilangan keluarga. Saya kirim bantuan habis hasil kumpulan gitu, para mubalik, para kiai se-Jawa Barat Banten 150 juta dibawa ke tempat ke sana. Banyak yang nangis, terima kasih banyak. Banyak cerita sedih, ada juga cerita yang bikin saya ketawa. Yang mana? Jadi ceritanya ketika gempa bumi anaknya lagi nonton TV, emaknya lagi di bapaknya lagi beol. Kebayang nggak? Begitu gempa bumi karena saking paniknya, namanya orang panik Pak Haji, boro-boro inget anak, boro-boro inget pasti dia akan menyelamatkan diri sendiri sebelum orang lain. Betul? Bayangin, dari kamar mandi dia loncat, lupa belum pakai celana. Itu kisah lucunya. Artinya apa? Musibah itu kadang datang tidak pernah Kalau di suatu kampung ada orang maksiat kepada Allah, dia judi, tidak pakai tet, dia minum khamr, maaf ya kalau kesinggung, dikasih tahu sama kiai ngeyel, kata kiai, Mang, ulah judi Mang, judi itu kan
haram. Mang, kamu jangan mabuk-mabuk minuman itu kan. Dia malah jawab, masing-masing tad, yang penting saya nggak merugikan Anda. Wey, oke. Tapi ketika bencana datang, gempa bumi, banjir, angin, apa yang terkenal tuh? Puting beliung. Itu baru sama putingnya. Bagaimana kalau dengan kutang beliung? Bisa Anda bayangkan dahsyatnya itu. Maka jangan coba-coba melawan kekuatan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan Maulid dan Isra Mi'raj ini acara double dish. Dengan Maulid ini kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak salat mau salat, yang enggak salat mau salat, yang enggak salat mau salat, yang enggak pernah ngaji mau ngaji, yang enggak pernah kemes mau kemes. Maaf. Kalau ada orang sini rumahnya dekat mas, tapi nggak pernah ke mas, nggak mau berjamaah di mas, nggak mau sama orang lain hadir pengajian di mas, nanti kalau modar nggak perlu disolatkan di masjid. Kebun pisang enak aja, giliran hidup nggak pernah kenal, giliran mati digotong masuk, menengeduluin imam paling depan. Kata imam, "Weh Ji, udah di sini rupanya." Ya udah saya ngalah, kata imam. Imam mundur, jenazah di depan. Kalau imam memaksakan diri, dia maju ke depan, jenazah di belakang. Bagaimana begitu salam itu si jenazah bangun lagi? Kita ini akan mati sayangku, betul. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, Bapak RT, la haula wala quwata, Bapak RW, Kiai, astagfirullahaladzim. Kamu hei kaum lato-lato, kamu bedain sayang, khusus kiai, khusus santri wafat. Nanti kalau dengar kabar Aroma Muda wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Jangan sekarang, amin amin. Kamu udah nggak sayang kayaknya ini. Butuh sama kiai, butuh sama ulama, butuh. Tengah malam ada orang edan kesurupan, siapa yang dipanggil? Ustaz Juki, spesialis kesurupan. Tengah malam ada orang mau ngelahirin, gak bijil-bijil, gak keluar-keluar, siapa yang dipanggil? Kiai. Tolol, bidan. Mana bisa kiai? Ada enggak anaknya yang lagi mondok di sini? Ada. Lagi di pesantren? Ada. Mudah-mudahan pulangnya dapat ilmu yang bermanfaat. Hidup santri, hidup santri, hidup NU, hidup santri, tahlil. Salah. Lah masa tahlil Allahu Akbar? Tahlil mah la ilaha Muhammadur. Malam ini Ayahanda Haji Rhoma Irama sedang di Sidoarjo. Beliau sedang konser milad NU yang ke-seabad, yang ke-100. Mudah-mudahan umat Islam dikuatkan iman dan Islam, menjadi umat yang bertauhid, jangan menyembah kecuali hanya kepada, jangan meminta pertolongan kecuali hanya kepada yang punya janji segera ditepati. Karena janji adalah hutang adalah, masa sih hutang itu? Abah, mak diam. Abah, hai. Mudah-mudahan Abah Haji yang di dalam itu ada orang tua atau Abah Haji Romli Zulfikar lagi udud.
Insya Allah konsepnya malam ini Bang Zuki dan teman-teman mintanya nada dan dakwah. Lagi sakit mah, tiap malam ceramah nada dan dakwah. Lagi auh aduh nenen. tenang pesan pertama, cek low. Yang punya janji segera ditepati. Oke? Kira-kira kalau nyanyi pakai musik boleh? Beneran nih? Gak jadi masalah? Gak nyawer? Lah itu masalahnya. Enggak. Mau rehat sebentar. Oh lagi suaranya bindeng. Biasanya harus ngerokok dulu baru enakan. Lagu pembuka judulnya Janji adalah Hutang, tapi yang nyanyinya bukan AA, yang nyanyinya orang tua AA, Umi Hajah Ustazah Mimin Mintarsi. Mungkin sebagian sudah mengenal beliau artis kondang Cikiwul, Bantar, Gebang. Oke. Dengan hormat kepada Umi dipersilakan naik. Cek, udah jangan dirubah-rubah Pak. Oke, bagus. Mudah-mudahan teknisi sound system masuk surga. Bawa jeung salon-salon. Oke, Umi silakan naik. Cek. Oke, tepuk tangan untuk Umi Hajah Mimin Mintarsi. Umi silakan Umi. Mau udud dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan janganlah dipungkiri, apa yang diikrarkan jangan ditarik lagi. Janji itu hutang harus dipenuhi,
kembali berwajib. Oke, terima kasih untuk Umi Hajah Mimin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu. Amin ya robbal. Para jamaah calon-calon penghuni surga, jadi kita bicara maulid ya, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya untuk lebih mengenal lagi siapa Nabi kita Muhammad. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka tak cinta, tak cinta maka tak taat. Bagaimana kita mau taat kepada perintah Rasulullah kalau kita enggak mengenal Nabi Muhammad SAW? Beliau lahir malam Senin 12 Rabiul di kota Mekah. Mudah-mudahan jamaah yang hadir Allah nasibkan bisa berangkat ke tanah suci. Sebelum wafat bisa sholat di Masjidil Haram. Sebelum wafat bisa membaca salawat di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalla alaika Allah. Jawab, sallu alaih. Telat. Siap semua, siap. Shalla alaika Allah. Shalla alaika Allah. Shalla alaika Allah. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي. Semua angkat suaranya. Ahmad ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ahmad ya أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام أحمد يا حبيبي أحمد يا أحمد يا بسلام سلام اللهم صل وسلم وبارك Jawab, sallu alaihi. Mah, aku melihat malam ini mamah cantik-cantik. Sebagian tenang. Kalau wanita itu jelas semuanya bener gak? Jelas wanita. Kaget aja. Di sini ada grup band kepret ya? Ada? Harusnya nanti lagi tahun depan kalau ngundang kiai, begitu kiai datang tuh yang grup band kepret berdiri di sini nyambut kiai dah. Kata yang ini grup, oh Pak Kiai sudah datang, siap-siap. Oke. Ya kadal haram.
Lah memang kadal mah. Mah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti. Istri pertamanya Siti Khadijah binti, ada yang jawab binti Apud. Orang Arab gak ada yang namanya Apud. Khadijah binti Khuwailid. Siapa? Tolong diingat, karena insya Allah di akhir acara, di akhir ceramah AA mau bikin kuis. Jadi yang saya sampaikan nanti ditanyakan, yang bisa jawab 50.000. Woi, makanya konsen, fokus. Siti Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid. Waktu nikah Rasulullah berusia 25. Siti Khadijah 40. Ingat ya. Tapi walaupun usianya 40 tahun, kecantikannya mengalahkan wanita umur 17 tahun. Masya Allah. Ada nggak di Bantar Gebang model begitu? Wah. Di kita mah 30 tahun aja rungkad. Akibat kurang mod. Oh jelas, cantik itu butuh. Coba mamah jawab yang kompak. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Oh dengar itu. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Oh dengar. Rumah tangga sekarang butuh doa, tolol, doa, duit, doa. Banyak orang duitnya banyak, rumah tangganya berantakan. Banyak orang rumahnya gede, duitnya banyak, tapi galak kepada istrinya. Tuh si Bilar, duitnya banyak, galak, wajah tampan tidak menjamin bahagia. Apalagi yang berantakan. Mama Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi bulan Rajab sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban dulu. Bulan selesai Sya'ban baru Ramadan, puasa. Sya'ban terus Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Semuanya Allahumma wa balighna Ramadana wa hasil maqasid. Marilah mari hai nikmati indahnya bersukaria, asik santai solawatan. La 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 la. Itu qasidah, itu qasid. Oke, mama, karena waktu sudah malam, naiknya kemalaman. Harusnya jam 10 udah naik, tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia. Bahagiamu bahagiaku. Dari tamu. Dari tamu juga. Baik, dengan maulid yang pertama AA ingin berpesan bagi yang punya janji segera ditepati apapun itu. Yang kedua, mari kita mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan selain, la ma'buda illallah, la mawjuda. Jangan menyembah kecuali hanya kepada, jangan meminta pertolongan kecuali hanya kepada
sepahit-pahitnya hidup ini ketika kita bergantung kepada manusia. Betul? Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, banyak duitnya. Baik, mari kita renungkan sebuah syair yang begitu indah, mahakarya dari Profesor Dr. Kiai Haji Roma Irama yang berjudul La ilaha musyrik. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Semua selain Allah, la ilaha illallah, Tuhan selain Allah. Wahai saudaraku, tidak ada Tuhan selain Allah. Tempat kita menyembah, tempat kita memohon pertolongan. Jangan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dialah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah Allah yang esa, sembahlah Tuhan kita yang sama. Allah, 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 Allah. Manusia, mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia, janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Katakan Allah itu satu, Allah tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Allah itu satu, Allah tidak beranak dan tak diperanakan. Semua la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Tuhan selain Allah. Selain Allah,
pulang dari sini menambah keimanan kita. Karena yang namanya iman tidak sama dengan Islam, Mama. Oke. Kalau orang beriman sudah pasti Islam. Hoi. Hoi. Kalau orang beriman sudah pasti, tapi orang Islam belum tentu banyak orang yang melakukan maksiat padahal agamanya. Tengah malam ada pemuda ditangkap oleh linmas karena masuk rumah janda, kolornya ketinggalan. Dilihat KTP-nya namanya Apud agamanya, tapi dia nggak beriman. Kalau dia beriman nggak mungkin masuk rumah janda tengah malam. Banyak orang yang rumahnya dekat mas, tapi berat kaki melangkahkan masuk. Padahal gunung Everest yang begitu tinggi dia daki, masjid yang dekat dia nggak mampu berjalan, KTP-nya Islam tapi tidak sebagaimana salah satu kisah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi. Dulu ada sekelompok Arab Baduy. Mamah, abah tahu orang Baduy? Orang Baduy itu yang suka jalan kaki nggak pakai sandal. Bajunya ke atas, kadang nggak pakai baju, kadang nggak pakai, cuma cawat doang. Jadi kalau ada orang Islam, orang modern tahun 2022 dia ngaku Islam tapi ke atas kurang bahan, ke bawah kehabisan bahan, jangan marah kalau dipanggil orang Baduy. Paham? Karena wanita itu barang mahal, beda dengan laki. Laki kita mau rongsokan pak. Nah gitu. Mau tahu alasannya apa? Barang mahal itu di mana-mana juga dibung. Coba lihat HP. Yang paling mahal tuh lupa namanya. iPhone. Yang 13 juta, 27 juta sampai 100. Padahal barangnya kecil. Disimpan di dalam konter pakai etalase, pakai dusbuk, di luar pakai roring, pakai kunci gem. Kenapa begitu ketat? Barang mahal. Coba lihat kutang, gak ada kutang di etalase pak. Dijualnya juga pakai kol buntung, ya kan, digantung-gantung. Ibu-ibu 1.003, 1.003. Jadi barang mahal itu di mana-mana juga dibung. Contoh, Aroma Muda, Bang Juki sama teman-teman Forsa. Oh itu Bang Rohadi sama Bang Solihin. Sini sayang, naik sini. Kamu kan kembar, sini. Oh itu Bang Badru ya. Tenang. Kalau laki-laki semua tidur di atas panggung sampai pagi, kira-kira jadi masalah nggak? Sekelas Roma Muda tidur di sini jadi masalah nggak? Enggak ngefek. Tapi coba seorang perem, Ibu Linmas, dia tidur di sini pakai tank top doang, pakai legging doang, besok kira-kira di Bantar Gebang ramai nggak? Iya, itulah bedanya. Viral karena perempuan itu barang mahal. Di mana-mana kalau barang mahal dibung, laki-laki marong. Benar itu. Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan ini perintah Tuhan dipersoalkan. Tapi rok mini mengundang nafsu, menimbulkan kejahatan. Dibiar bila aurat. Selamat datang kepada Abah Haji. Mbak, cek Abah, ehwannya minta diturunin coba, biar enggak matiin aja, coba cek. Udah, acip. Mama, di sini sangat panas sekali. Aku sampai ngesang. Di situ juga banyak yang gegeber.
berarti kamu merasakan panas yang sama. Percayalah, panasnya di dunia tidak ada apa-apanya dibanding panasnya di neraka. Kenapa diam? Pengen ketemu sama Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pernah memandang wajah Rasulullah? Belum? Sarwa. Mau tahu nggak wajah Rasulullah? Tenang. Bulan purnama tanggal 14 indah nggak? Indahnya bulan purnama tanggal 4 tidak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin sob. Pernah lihat matahari di waktu sore di pantai sunset? Tenang. Indah nggak? Indahnya matahari di waktu sore tidak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di surga kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Setiap hari kita menyebut namanya, setiap saat kita membaca sholawat mengagungkan namanya, padahal kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Betul? Tapi kita percaya bahwa tidak ada nabi setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kelebihan Nabi Muhammad? Pertama, sebagai pemuda beliau sudah punya gelar pemuda al-amin, pemuda yang dapat lidahnya tidak pernah berbohong, lidahnya tidak pernah menyakiti sesama, dan sebagai suami tidak ada suami seromantis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non serius. Rasul itu kalau pulang dari mana-mana nyampe ke Rum, yang pertama dipanggil istri. Assalamualaikum ya Khumairah. Di mana kau, istriku yang pipinya kemerah? Masya Allah. Kalau dipakai sama kita nggak cocok mah, karena pipi orang Indonesia rata-rata sawo buruk, bukan kemerah-merahan. Rasul nyampe ke rumah, tok tok tok, assalamualaikum. Contoh 3 kali beliau mengucapkan salam, tapi pintu rumah tidak dibuka. Nabi nggak marah, nggak nendang pintu. Beliau gelar sorban depan pintu, bobo di depan pintu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jam 3 Siti Khadijah bangun. Apa kata Khadijah? Ya Habiballah, kenapa kau nggak bangunkan aku sayang? Maaf, semalam aku ketiduran capek. Apa kata Nabi? Nggak apa-apa, aku yang salah. Masya Allah. Loh, salah kisah gitu ente. Suamimu gitu nggak? Nyampe rumah jam 3 malam, pulang mancing. Mancing ikan. Nyampe ke rumah, Wom 3 kali pintu rumah tidak dibuka. Kata suaminya, baik, kalau itu mau akan kutalapung pantau ini. Itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra? Masya Allah, wanita yang luar. Kalau suami pulang ke Rum, dia nggak bertanya dapat uang berapa, dia nggak bertanya bagaimana bisnisnya lancar atau tidak. Tidak, Khadijah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau begitu lama meninggalkanku? Aku rindu ya Habibullah, tak sedetik pun aku mampu berpisah denganmu. Makanya ketika Rasul pulang ke rumah, Siti Khadijah mah suka langsung meluk baginda, padahal masih penuh dengan kering. Kenapa? Karena keringat Rasulullah wanginya bagaikan parfum kasturi. Suamimu? Bau caduk, bau bang bodas. Justru yang jadi pahala tuh di situnya.
karena menahan baunya itu. Ini kisah nyata. Rasul datang, Siti Khadijah membuka kata Siti Khadijah, selamat datang suamiku tercinta, selamat datang pintu surgaku, piuk, peluk, begitu. Karena maaf, surga istri bukan di ibu, tapi di amin. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ceritanya Rasul punya sahabat Zaid bin Haris. Istrinya Zaid bin Haris ini kira-kira kalau istri seorang sahabat Nabi solehah enggak? Ya pasti istri seorang sahabat Jibril alaihissalam turun memberi kabar kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Jibril, ya Rasulullah, istri sahabatmu yang meninggal tadi masuk surganya ditangguh. Kata Nabi, kenapa ditangguhkan? Bukankah dia ahli ibadah? Bukankah dia ahli sedekah? Apa kata Jibril? Ya, dia memang ahli ibadah, tapi suaminya tidak ridha dengan kematian istrinya. Tuh, ketika seorang istri meninggal, suaminya tidak ridha, maka itu bisa menghalangi Anda masuk ke surga. Maka nanti Pak, kalau istri kita usahakan kita harus ridha Pak, daripada mereka terhalang masuk surga. Ya kalau cuma sedih boleh. Ketika Khadijah meninggal, Rasul menangis. Bahkan tahun itu disebut Ummul Hazni, tahun duka. Kenapa Rasul berangkat Isra Mi'raj? Allah menghibur hatinya baginda Muhammad karena kepergian Siti Khadijah, istri yang paling dicintai. Tapi jangan berlebih. Agama Islam melarang berbuat khurafat. Tahu khurafat? Khurafat itu memanggil orang yang sudah karena saking gak ridho. Misal suami meninggal, kata ibu, akang ulah payah ayeuna, budak leutik keneh, Bang Emok bayareun. Kalau cuma sedih boleh, tapi jangan sampai berlebih, sampai garaleng ka ditu, garaleng ka dieu, sampai enggak sadarkan diri. Jangan. Kita harus sadar, setiap kehidupan pasti ada. Sedang ku manja, sedang ku sayang, lalu dia diambil. Tuhan kan mati. Tuhan diambil, la ilaha. Tapi wahai para suami, bah, pengen rezeki mengalir seperti hujan deras gak? Kuncinya ada pada doa seorang. Hati-hati, kalau istri sudah marah, kesal, menangis dengan perbuatanmu, maka Allah menutup 40 pintu rezeki. Tapi kalau istri sudah tersenyum bahagia, bahkan sampai ngadengkak, tenang, maka itu sudah membuka 40 pintu rezeki. Hei para suami, jangan coba-coba menyakiti hati seorang istri. Cintai dia sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya wanita itu ada skincare yang harus kita bayar. Betul. Yes. Ya karena aku sadar saya nggak keluar dari termos. Kami para laki-laki semua nggak keluar dari kebun jagung. Kita semua lahir dari rahim seorang wanita, dan wanita itu adalah ibu kita. Yang paling capek di rumah suami apa istri? Bangun jam, tidur jam,
jam 5 Adisya kemana wae tuh kebluk amat atau molor tidur jam 9 malam kecuali ada giliran mau istirahat jam 9 suami nyamperin lembur sampai jam 12 lah ini asli. Mudah-mudahan capek mamah di dunia ngurus rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak, itu akan menjadi tiket menuju surganya Allah. Spesial untuk para istri yang solehah, mama tepuk tangan yang meriah untuk para panitia. Ajib hidup. Forsa, Forsa. Mama kau puspita dengan jiwa, mama kau juwita hiasan sukma. Mama putihnya hatimu seputih salju, lestari cintamu. Pahitnya derita, pedihnya jiwa, kau telan semua demi diriku. Kesetiaanmu tiada dua dan pengabdianmu mengelas rasa. Mama, Mama, terima kasih wahai Mama. Engkau sudah ridho mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak. Walaupun terkadang kau suka menangis karena perbuatan suami, walau terkadang kau menangis karena perbuatan anakmu, walau terkadang pagi makan sore tidak, tapi engkau ridho mempertahankan rumah tangga demi anak-anakmu, demi suamimu. Semoga capekmu di dunia Allah balas dengan surga.
semua demi diriku, kesetiaanmu tiada dua dan pengabdianmu memelas rasa. Sebagai istriku, kau juga sebagai teman, bahkan kau pengganti. Benar gak? Seorang istri itu kan bisa jadi pembantu, bisa jadi dok. Benar gak? Ketika di rumah berantakan, siapa yang ngeberesin? Mama. Ketika suami sakit, siapa yang ngurus? Ya kan, kalau wanita soleha suaminya sakit, kata istrinya, sayang, aku kan udah bilang kamu jangan terlalu capek, aku tuh sehari 50 juta aja cukup. Bener? Nah, suami pulang kerja sakit dimarahin, kata istrinya, makanya kalau ngojek tuh pakai jak. Jangan. Dalam satu hadis, manin taqala liyata'allama ilman ghufiralahu qabla ayyah tua. Barang siapa yang hadir ke majelis ilmu, ke sini nih, dengan niat sejak mencari ridho, kemudian dia duduk di sini dari jam berapa tadi? Dari Isya ya? 1, 2, 4 jam. 4 jam duduk di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mamah rela duduk di sini, nahan nahan pan. Demi siapa? Jangan demi demi Nabi Muhammad. Karena tidak ada jaminan besok kita masih hidup. Betul? Apakah ada jaminan besok kita masih hidup? Boleh jadi malam ini malam terakhir. Boleh jadi malam ini kita malam terakhir bisa memandang orang tua dan para ulama, para guru-guru kita. Bagaimana kalau besok nafas kita sudah keluar, sementara yang namanya mati itu adalah pas. Maka yang kaya jangan som, apalagi yang belangsak. Yang cantik jangan som, apalagi yang rungkan. Bukankah semua cuma titipan? Harta titipan, ilmu, jabatan, mobil, istri, titipan saja. Ya Allah, kalau harta itu cuma titipan, maka titipkan kepada kami yang hadir harta yang banyak yang berkah. Dan kalau istri itu titipan, maka titipkan kepada kami istri yang solehah. Wanita solehah itu syaratnya ada 5. Ada balon ke tenang. 1, wanita solehah sholat 5. Kalau sholat wajib, percaya mama sudah istiqomah, tinggal ditingkatkan. Rajin sholat duha, bagus tuh. Yang rezekinya pengen lain, suami nyari duitnya gam, perbanyak sholat. Itu pengalaman pribadi. Mama pernah gak ngalamin hidup ngontrak? Pernah ngalamin mau masak nasi beras tidak ada? Ya Allah. Pernah ngalamin gak anak sakit mau berobat gak punya duit? Ya Allah. Itu aku rasakan mah sebelum aku terkenal hari ini. Ketika awal-awal menikah, istri ngomong, ayah beras habis. Seorang suami yang bertanggung, bagaimana perasaan bapak? Susah, bahagia? Susah. Ayah beras habis, ya Allah, kemana saya harus mencari beras, ya Allah. Istri ngomong, ayah coba sholat duha. Oh iya, aku poho. Karena dalam sholat duha ini ada doa yang luar. Allahumma in kana rizki paang zilhu wa in kana fil ardi pa'ah. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di atas turunkan, kalau rezeki saya masih di bawah
keluarkan. Sholat duha terus berdoa, selesai berdoa Allah kontan kabulkan doa tuh. Ada pengumuman di speaker, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ aku bahagia. Tahlil. Di sini kalau orang mati suka tahlil. Wah, orang mati lah tadi suka. Baik, ada request kita bacakan Fatihah satu kali buat Bapak RT. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, lagi sakit. Yang lagi sakit yang punya wilayah Bapak RT Rohidin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratun nabi khususun Bapak RT Rohidin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Belajar bangun tengah malam. Mama, mumpung masih hidup, ayo belajar bangun tengah. Suka bangun tengah malam? Ajib. Itu sholat apa kencing? Beres kencing? Oh enggak, cabok dulu. 2, puasa di bulan, bentar lagi masuk Ramadan. Amin. Udah beli baju? Nungtut. 3, kalau dipandang oleh suami maka bahagiakan dia. 4, kalau diperintah nurut. 5, kalau suami tidak ada di rumah jangan pergi. Lah kalau mau beol, jaga harta suami kalau hartanya ada. Kalau nggak ada kabur. Oke, yang terakhir, udah mau jam 12. Yang di bawah mah enak, yang paling capek yang di bawah, yang di atas. Nah itu sholat itu hukumnya, tapi sewajib-wajibnya sholat, sewajib-wajibnya sholat, ngomong sewajib-wajibnya ketika Anda meninggalkan kemudian bertobat kepada Allah masih bisa mengampuni tobatmu. Tapi ketika Anda durhaka kepada orang, tidak ada kata maaf bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Lah iya, kita bukan keluar dari termos, masih punya orang tua. Yang masih punya ibu ada. Berbahagialah yang masih punya ibu, karena dia adalah keramat hidup. Samperin nanti pulang ceramah, samperin, peluk badannya. Barangkali ada tabungan. Apalagi yang punya anak cewek semua tuh, ada nggak? Nah itu namanya agen. Lahirkan, sekolahkan, nikahkan, bawa, dibawa sama lakinya tuh, habis. Agen. Malam kemarin ada ceramah di Bogor, namanya Kiai Sa'ad, anaknya 17 dari satu bibit. Bayangin, 17. Masya, kau mengandung lagi, menyusui, merawat dan mengasuh, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Nih, tengah malam ibu lagi tidur, bayi bangun, oe, pengen apa? Diambil apa dicekek? Kata ibunya, ya Allah, nenen, anak mama haus, kotia. Nete 2 jam, beres bayi yang satu lagi udah pakai kolor. Nenen, baik mama, lagu terakhir Keramat. Nanti selesai lagu kita doa bareng-bareng ya. Tadinya ada lagu duet, karena sudah malam, sudah banyak yang pulang juga, kasihan, mungkin besok kerja, besok
Aku mah aing nges. Ya salah panitia juga, ini kemalaman naiknya. Harusnya jam 10 udah ceramah. Gak apa-apa, walaupun pertemuan sebentar, tapi insya Allah kita bahagia. Mari kita berbakti kepada kedua orang. Jangan durhaka kepada orang. Jadikan dia raja di hatimu, maka nanti anak-anakmu akan menjadikan engkau raja di hatinya. Sebuah lagu Keramat. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Mudah-mudahan mak kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Yang sudah tidak ada, mudah-mudahan di alam barzahnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Bareng-bareng. Doa ibumu dan kutukannya jadi kenyang. Ridho ilahi, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. La la la, la 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 la, la 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 la. Allah, doa ibumu dikabulkan dan kutukannya ridho ilahi karena ridho, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati yang melahirkan dan membesar. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih
Sapu tangan dalam celana. Tepuk tangannya mana? Wah nu nyawa. Naik jam 11, sekarang jam 12, 1 jam setengah menemani perjalanan malam ini. Kondisi lagi kurang sehat, yang kedua kemalaman, waktunya minum obat sekarang karena besok harus ceramah di bukan yang Jonggol, di Jonggol malam besok. Jadi nggak pulang, insya Allah nginep di Abah Haji Romli malam ini, malam besok di Jonggol. Jadi jamaah tidak usah ikut. Ya karena itu nyusahkeun aing. Kita saling mendoakan saja. Mudah-mudahan yang hadir malam ini sehat, panjang umur, rumah tangganya berkah. Dan doakan juga, ini jadwal ceramah sampai bulan Ramadan, full siang malam. Keringat dingin sudah keluar tuh, lihat tuh. Aku lagi sakit. Enggak apa-apa aku sakit, yang penting kau tidak sakit. Aku enggak mau dengar kamu sakit. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih kepada seluruh para panitia. Mohon maaf kepada para jamaah yang kurang berkenan karena memakai musik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini adalah permintaan dari Pani. Jadi jangan nyalahkan aing. Salahkan saja panitia. Bang Zuki Irama. Oke, terima kasih atas perhatian. Jangan dulu bubar. Kita ada doa supaya berkah, pulang dapat amal. Mamah tahu nggak? Mamah tahu nggak? Aku tuh sebetulnya masih kangen. Aku janji deh, aku pergi hanya untuk kembali. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalaupun tidak di dunia, nanti kita ketemu lagi di surga. Dan mohon doanya, AA lagi bangun pondok pesantren 3 lantai, udah mau selesai. Mudah-mudahan segera beres. Yang mau lihat atau yang mau nyumbang bisa dilihat di fanspage AA, di Facebook Roma Muda atau di Instagram AA Roma Muda. Yang tidak punya Instagram di-download aja dulu. Tenang. Di-download. Silakan di-follow AA Roma Muda. Insyaallah aku follow back. Aku pingin malam ini kita jadi saudara dunia akhirat. Karena AA punya konsep, jadikan silaturahmi sebagai kebutuhan. Jangan ketika butuh baru silaturahim. Bisa diulang? Jadikan, tuturkan aing. Jadikan silaturahmi sebagai kebutuhan. Jangan ketika butuh baru silaturahim. Terima kasih. Pempek sayur lodeh. Capek deh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada jamaah jangan bubar dulu. Ya, enggak bubar ini juga masih diuk.